Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aizuli Pamungkas. NIM saya 2116100008 dari Ilmu Keolahragaan Kampus 1. Saya di sini akan mengajar tentang sendi. Apa sih sendi? Ada yang tahu tentang sendi? Enggak ya? Langsung saja kita bahas sendi. Pengertian sendi adalah bagian yang menghubungkan tulang dan membantu tubuh bergerak atau tempat bertemunya dua atau lebih tulang sehingga berperan penting untuk tubuh. Berarti sendi itu bagian yang menghubungkan tulang dan membantu tubuh bergerak. Bertemunya dua tulang atau lebih, itu disebut sendi. Langsung saja, macam-macam sendi. Macam-macam sendi itu ada sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Kita bahas sendi mati dulu yuk. Sendi mati, nama lainnya sinartosis. Sendi mati adalah sendi tetap atau berserat yang menghubungkan dua tulang atau lebih serta mempunyai sifat tidak menimbulkan gerakan. Contoh dari sendi mati, sendi antar tulang, tengkorak disebut sutura, serta penghubung gigi dan tengkorak, komfosis. Berarti sendi mati itu jenis sendi yang tidak bisa bergerak, dan sendi ini tetap atau berserap yang menghubungkan dua atau lebih. Contohnya, sendi ini berada di bagian antar tulang tengkorak dan di penghubung gigi dan tengkorak. Yuk, sendi kaku, nama lainnya anfiartosis. Sendi kaku merupakan sendi yang bisa bergerak secara terbatas. Sendi ini berupa tulang rawan yang menyatukan antar tulang tanpa rongga sendi. Contoh dari sendi kaku, sendi yang mempertemukan tulang simfisis pubis pada area panggul. Berarti sendi kaku itu bisa digerakkan walaupun terbatas. Sendi kaku ini berupa tulang rawan yang menyatukan antar tulang tanpa rongga sendi. Contohnya tuh di tulang simfisis pubis pada area panggul. Langsung saja sandi gerak. Nama lainnya diartrosis. Sesuai namanya, sendi ini dapat bergerak, maka dari itu adalah sendi yang paling umum pada tubuh Anda. Contoh dalam sendi gerak yang termasuk dalam sendi adalah bahu dan lutut. Ya, sendi gerak ini paling umum atau sendi dapat bergerak. Sendi ini terletak di bagian bahu dan lutut. Macam-macam sendi gerak. Ya, sendi gerak itu ada beberapa macam, kita bahas saja.
manusia memiliki banyak sendi gerak. Oleh karena itu diperlukan klasifikasi beserta fungsi dan letaknya. Berikut ini adalah macam-macam pengelompokan dan letak dari sendi gerak. Yang pertama, sendi putar atau pivot. Sesuai namanya, karakteristik sendi ini adalah kemungkinan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lainnya. Contoh dari sendi putar yaitu sendi yang terdapat antar tulang hasta dan tulang pengubil pada area lengan bawah. Berarti sendi ini bisa diputar. Coba praktekkan putarannya. Dan sendi ini terletak pada bagian tulang hasta dan pengubil pada area lengan bawah. Sendi geser atau plane. Sendi geser atau meluncur ini kemungkinan pergerakan tulang yang sama datar. Untuk itu gerakan cukup terbatas yang ditandai dengan tergelincirnya permukaan halus. Sebagai contoh dari keberadaan dari sendi geser yaitu sendi interkapal yang menghubungkan tulang di pergelangan tangan. Sendi ini memungkinkan pergerakan tulang yang sama-sama datar. Gerakannya juga cukup terbatas. Sendi ini terletak di pergelangan tangan yang menghubungkan tulang. Sendi plana atau saddle. Sendi plana adalah sendi yang memungkinkan untuk bergerak secara bolak-balik serta dari sisi ke sisi, akan tetapi memungkinkan terjadi rotasi atau berputaran. Contoh anggota tubuh yang mempunyai sendi plana adalah sendi penghubung tulang pergelangan tangan dan pangkal dari tulang ibu jari. Sendi engsel atau hinge. Persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah saja adalah sendi engsel yang menyerupai gerakan pintu, jadi membuka dan menutup bersifat satu arah. Ketika bergerak, kedua tulang akan terlihat seperti bentuk mangkuk, contohnya dalam sendi dan lutut. Berarti sendi engsel ini cuman bisa satu arah saja, kayak pintu dibuka ditutup, tidak bisa memutar 360 derajat. Sendi ini terletak di bagian sikut dan lutut. Sendi gulung atau kondyloid. Sendi gulung bisa dijumpai antara tulang yang memiliki rongga elip dan permukaan tulang lain yang berbentuk bulat seperti telur. Terdapat dua sumbu gerakan yang bisa terjadi melalui sendi gulung, yaitu gerakan membengkokkan fleksi dan gerakan meluruskan ekstensi, serta gerakan menjauh dari tubuh medial dan gerakan mendekat ke arah garis tubuh lateral. Keberadaan serta fungsi salah satu macam-macam sendi ini dapat Anda lihat melalui sendi penghubung tulang telapak tangan dengan tulang jari. Dalam batik. Sendi peluru atau ball and socket. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan memutar ke segala arah. Lalu sendi peluru terdapat pada hubungan antara tulang yang berbentuk lingkaran ball, tutup dan menempel pada rongga tulang lainnya. Soket. Tubuh hanya memiliki dua sendi peluru. Pertama, sendi panggul yang menghubungkan tulang panggul dengan tulang paha.
kedua sendi pada bahu yaitu penghubung tulang belikat dan lengan atas. Berarti sendi peluru ini memungkinkan gerakan memutar ke segala arah. Berarti bisa 360 derajat. Sendi peluru ini cuma terdapat 2, yaitu yang menghubungkan tulang panggul dan tulang paha kedua, dan tulang belikat yang menghubungkan tulang belikat dan lengan atas. Lanjut saja. Jenis-jenis sendi kerap mengalami dislokasi sendi atau pergeseran dari tempat yang seharusnya bisa terjadi pada jenis-jenis manapun. Namun sendi gerak paling sering mengalami kondisi ini. Dislokasi paling sering terjadi sendi pada bahu, lutut, siku, panggul, rahang, dan jari. Kondisi ini biasanya terjadi jika sendi mengalami benturan yang tidak disangka, misalnya saat Anda terjadi cedera, olahraga, atau mengalami kecelakaan yang memacu terjadinya dislokasi sendi. Berarti biasanya yang sering mengalami itu atlet ya, yang sering terjatuh, atau juga di pancak silat itu juga sering kepukul atau ketendang pas bahu, itu juga kadang mengalami. Penanganan untuk dislokasi sendi tergantung pada macam-macam sendi serta tingkat keparahan. Dalam kasus yang ringan, dislokasi sendi dapat pulih dengan menerapkan metode RICE, yaitu beristirahat, kompres es, memberikan tekanan, dan mengangkat kaki lebih tinggi dari posisi jantung evaluation. Makanya pada saat dislokasi sendi yang ringan itu dianjurkan untuk beristirahat, dikompres dengan es, dan diberikan tekanan dan mengangkat kaki lebih tinggi dari posisi jantung. Dan sekian pembelajaran kali ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.